Pemirsa, Kabar Banjarmasin kembali hadir menjumpai Pian. Kali ini Lone Ulun Zaldi Ariandi. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan gasan Pian. Berikut berita utama hari ini. Mandor pembangunan jembatan di Banjarmasin tewas tertimpa gelagar jembatan. Lapas di Banjarmasin terlalu penuh, sebagian napi dipindahkan ke lapas lain. Lima jenis obat sirop dilarang beredar di Banjarmasin sementara waktu. Kecelakaan kerja terjadi di lokasi pembangunan Jembatan Kembar Sulawesi II di kawasan Pasar Lama Banjarmasin Tengah Minggu sore. Mandor pada proyek ini tewas tertimpa gelagar atau balok penyangga konstruksi jembatan. Salah satu warga, Ahmad Yani, mengatakan korban hanya satu orang, yakni kepala pekerja bernama Kasim 50 tahun asal Kota Baru. Menurutnya korban tertimpa gelagar jembatan yang jatuh saat sedang disusun untuk konstruksi. Keren. Ada berapa Pak korbannya tadi Pak? Satu aja Pak lah. Jadi keren yang mano keren tuh kah yang tergugur? Rasanya mandor pala yang gugur lah. Tapi pas jatuh itu langsung banyak orang datang nggak Pak nolong Pak? Oh, datang. Biar evakuasinya lawas lah Pak, mantap yang kena dia kan lawas. Oh, bujur nggak Pak? Kondisi tulang rusuknya aja sampai paru-parunya keluar darah tuh bujur nggak? Bujur aja. Usai kejadian, mayat korban langsung dievakuasi ke rumah sakit. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hafiz Arrahman melaporkan. Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Banjarmasin terlalu penuh. 71 narapidana napi di lapas ini terpaksa dipindahkan ke sejumlah lapas lainnya. Dari 71 napi tersebut, 57 diantaranya dipindahkan ke lapas kelas 2A Karangintan, Kabupaten Banjar, 1 napi ke lapas kelas 2B Banjarbaru, dan 13 napi ke lapas di Kabupaten Tanjung. Kepala Lapas, Herliadi, mengatakan pemindahan sebagian napi untuk mengurangi terlalu penuhnya lapas. Dari 71 itu kita pindahkan ke Lapas Narkotika Karangintan sebanyak 58 orang, kemudian di Lapas Banjarbaru 1 orang dengan kasus kriminal umum, kemudian ada lagi yang kita pindahkan ke Tanjung, itu ada 13 orang, itu yang pidananya sisa 2 tahun. Sebanyak 13 orang. Tujuan dari pemindahan ini apa sih Pak? Ini tujuan dari pemindahan ini memang kan program mengurangi overkapasitas daripada Kementerian Hukum dan HAM. Jadi untuk di seluruh lapas itu tidak boleh melebihi dari 300% overkapasitas. Setelah sebagian napi dipindahkan, kini sisa napi di lapas kelas 2A Banjarmasin berjumlah 2.168 orang. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hudail melaporkan. Titian dermaga Ujung Murung di kawasan Banjarmasin Tengah rusak.
Kerusakan titian berbahan kayu ini menyebabkan banyak warga terperosok. Menurut warga, titian ini rusak sejak beberapa tahun lalu, namun hingga kini tak kunjung diperbaiki. Padahal titian tersebut merupakan akses satu-satunya bagi angkutan barang dan transportasi air yang sandar maupun berlayar melalui dermaga Ujung Murung ini. Tolong aja dibantu itu, nah dibaiki jalan tuh, sebab aku ini pernah gugur di situ. Tolong aja pemerintah, tolong dibaiki, jangan atas aja dibaiki, jalan yang di bawah tolong dibaiki juga. Oh, pernah jatuh juga ya? Ya, pernah jatuh. Saya kalau kondisi Ujung Murung ini, kalau istilahnya di atasnya diperbaiki, namun di bawahnya kada diperbaiki, sia-sia istilahnya. Sebab kebanyakan orang gugur, cak kayu barat anu tuh kan istilahnya ulinya sudah keroposan, jabuk. Istilahnya kalau memohon, kalau kawan dibaiki juga tuh sekalian. Karena memang sebelumnya sering Sering orang berusuk lah, cak kayu bahasa Banjar tuh kan istilahnya. Sudah kekanakan bilang seminggu 2 kali nanti gugur. Ini memang sudah berapa lama sih? Sudah 3 tahunan sudah seperti ini. Warga mendesak pemerintah Banjarmasin segera memperbaiki titian dermaga ini. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudail melaporkan. Pemirsa masih bersama kami dalam Kabar Banjarmasin. Gasan Pian yang hanya bergabung, berikut berita Banjarmasin utama hari ini. Mandor pembangunan jembatan di Banjarmasin tewas tertimpa gelagar jembatan. Lapas di Banjarmasin terlalu penuh, sebagian napi dipindahkan ke lapas lain. Lima jenis obat sirop dilarang beredar di Banjarmasin sementara waktu. Penyakit gagal ginjal akut misterius pada anak belakangan ini marak terjadi di sejumlah daerah di Indonesia. Meski penyakit ini belum ditemukan di kota Banjarmasin, namun pencegahannya terus digencarkan pemerintah setempat. Seluruh puskesmas dan tempat pelayanan kesehatan lainnya di kota Seribu Sungai ini diimbau untuk tidak meresepkan obat sirop untuk sementara waktu. Pasalnya penyakit gagal ginjal akut yang belakangan ini marak terjadi pada anak diduga akibat penggunaan obat sirop. Kementerian Kesehatan saat ini sedang meneliti kandungan dari obat-obat sirop. Dan surveillance penyakit ini dari dulu ada penyakit baru kah? Tidak kah? Itu selalu mekanisme itu selalu ada. Artinya ini Dinkes kada menyetop juga paracetamol di penjualan di luar-luar lah. Nah, ini bukan kewenangan dari Dinas Kesehatan untuk menyetop. Karena kita nggak bisa ngambil keputusan sendiri. Ya. Kita masih menunggu edaran, tetapi kita memang sudah menghimbau untuk sementara jangan memberikan obat ini terlebih dahulu. Sebaiknya sambil menunggu arahan-arahan selanjutnya dan hasil koordinasi. Warga juga diimbau untuk melapor apabila ada anak yang mengalami gejala gagal ginjal akut agar dapat ditangani dengan cepat. Ada sejumlah gejala ginjal akut misterius pada anak, yakni demam, batuk, pilek, muntah, diare, dan susah buang air kecil. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudail melaporkan. Lima jenis obat sirop dilarang beredar di Banjarmasin untuk sementara waktu.
Badan Pengawasan Obat dan Makanan BPOM Banjarmasin mengumumkan 5 jenis obat yang dilarang tersebut Minggu siang. Obat tersebut adalah obat demam Thermorex Sirop, obat batuk dan flu Flurin DMP Sirop, obat batuk dan flu Unibaby Cox Sirop, obat demam Unibaby Sirop, dan obat demam Unibaby Demam Drops. Kepala BPOM Leonard Duma mengatakan larangan menjual dan meresepkan kelima jenis obat ini diberlakukan untuk sementara waktu sebagai kewaspadaan atas kasus gagal ginjal akut pada anak yang belakangan ini marak terjadi. Ini akan dilakukan secara mandiri oleh industri farmasi melalui pedagang besar farmasi kepada outlet-outlet yang telah membeli, karena yang tahu siapa saja yang sudah membeli adalah distributornya sendiri. Badan POM khususnya Balai Besar POM di Banjarmasin akan mengawal untuk memastikan produk-produk tersebut sudah diretur sesuai dengan ketentuan, karena di dalam cara distribusi obat yang baik, prosedur retur itu sudah diatur dengan jelas sehingga harus dilaksanakan, karena ini terkait dengan SOP yang telah ditetapkan. Per tanggal berapa? Jadi mulai hari ini ya. BPOM telah meminta seluruh toko obat dan apotek menghentikan penjualan obat-obat tersebut untuk sementara waktu. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Aryadi Sukma melaporkan. Larangan menjual dan meresepkan 5 jenis obat sirop yang diberlakukan Badan Pengawasan Obat dan Makanan BPOM Banjarmasin dipatuhi sejumlah apotek. Salah satunya apotek di kawasan Pasar Cempaka Banjarmasin Tengah ini yang telah menghentikan penjualan 5 jenis obat yang dilarang sementara waktu itu. Pemilik apotek Ardiansah mengatakan pihaknya telah menghentikan penjualan obat-obat tersebut. Menurutnya saat ini penjualan obat sirop menurun akibat maraknya kasus gagal ginjal akut pada anak. Segera apa yang artinya memang dilarang, jadi kan kita berjualan ini bisa kita seperti kembali. Udah sementara ini kan kita akan bisa dulu di apa jurang di stop ya dulu sementara apa yang dari orang. Dan masyarakat kadang-kadang takut juga kalau mau sirup apa aja yang aman, hanya buat panas apa, jadi jurang apa sih yang dicari dulu. Ujar di melihat di jar yang ada boleh paracetamol, nya jurang belum ada kepastian Pak yang jelas sudah. Tadi kan menunggu jual hasilnya, kepastiannya apa, yang dilarang itu apa, jual yang harus bisa kita jual buat sebentar ini apa. Ardiansah berharap obat-obat yang dilarang dapat dikembalikan ke perusahaan pembuatnya. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Aryadi Sukma melaporkan. Sirup kan artinya Pemirsa masih bersama kami dalam Kabar Banjarmasin. Gasan pian yang hanyar bergabung, berikut berita Banjarmasin utama hari ini. Mandor pembangunan jembatan di Banjarmasin tewas tertimpa gelagar jembatan. Lapas di Banjarmasin terlalu penuh, sebagian napi dipindahkan ke lapas lain. Lima jenis obat sirop dilarang beredar di Banjarmasin sementara waktu. Kinerja polisi di Kalimantan Selatan akan ditingkatkan.
Peningkatan kinerja ini disampaikan oleh Kapolda Kalsel baru, Brigjen Pol Andirian saat serah terima Pataka akhir pekan lalu. Pada kegiatan ini, Andirian memerintahkan seluruh personelnya untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat agar citra kepolisian di masyarakat dapat tumbuh kembali. Prima terhadap masyarakat, kepada masyarakat, dan kemudian juga saya akan coba lihat hal-hal apa yang bisa saya lakukan untuk melaksanakan itu, ya, melaksanakan pencapaian percepatan meningkatkan citra daripada Polri itu sendiri. Kemudian juga ya, tentu tidak terlepas dari penegakan hukum yang berkeadilan. Memang saya lihat di sini, alhamdulillah di Kalsel ini umumnya bagus-bagus saja, Pak. Karena ada yang menonjol benar lah, menonjol benar. Tapi insya Allah mari kita lakukan nanti sama-sama. Saya juga tentu akan melakukan silaturahmi. Andirian resmi menggantikan Irjen Pol Rikwanto sebagai Kapolda Kalsel. Perwira lulusan Akpol 1991 ini pernah bertugas di Kalsel pada usia 26 tahun. Ia mengawali karir sebagai Kapolsek di salah satu Polsek Kota Baru. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fahrulani melaporkan. Waalaikumsalam. Inka atau yang dikenal sanca inci merupakan tanaman jenis kacang-kacangan. Tumbuhan bernama latin Plukenetia volubilis ini berasal dari hutan tropis Amazon. Salah satu petani di desa Karya Maju Marabahan, Kabupaten Batola, mulai membudidayakan kacang ini sejak 4 bulan lalu. Petani bernama Iskandar tersebut tertarik membudidayakan kacang Inka karena pangsa pasarnya besar sehingga sangat menjanjikan. Pria berusia 50 tahun ini rela menebang pohon karetnya seluas 2.500 meter persegi demi membudidayakan kacang Inka. 400 pohon kacang Inka yang ia tanam di lahan 1/4 hektar tersebut kini tumbuh subur dan mulai berbuah. Iskandar mengatakan satu pohon menghasilkan lebih dari 1 kg kacang Inka. Harga jual kacang ini Rp7.000 per kilogramnya. Menurut Iskandar, ia tidak perlu memasarkan kacang Inka karena sudah ada perusahaan yang siap membeli kacang tersebut saat panen nanti. Tahun 2022 inilah baru kita mengembangkan. Ini masih dalam uji coba. Cuman alhamdulillah dalam uji coba ini kita agak kayaknya memuaskan hasilnya. Dan itu juga nanti masalah pemasaran, masalah apa itu kita tidak bingung lagi. Karena kita di dalam dengan perusahaan kita sudah kontrak. Untuk lahan sendiri berapa luasannya nih? Kalau lahannya ini saya masih uji coba ini baru sekitar 1/4 hektar atau sekitar 2.500 meter persegi. Untuk perkiraan hasil mungkin seperti apa ini? Kalau perkiraan hasil ini kalau dalam dia dalam satu batang ini minimal 1 kilo. Kacang Inka dapat dipanen saat berusia 5 hingga 7 bulan. Pohonnya mampu bertahan hingga 20 tahun. Kacang ini memiliki banyak manfaat untuk kesehatan, di antaranya detoksifikasi racun dalam tubuh dan melancarkan pembuluh darah. Sehingga sangat cocok dikonsumsi penderita stroke, diabetes, vertigo, dan penyumbatan jantung. Dari Kabupaten Batola, Lutfi Darlan dan Ibrahim melaporkan. Inilah masjid bambu berbentuk kapal yang berada di Desa Kiram, Kecamatan Karangintan, Kabupaten Banjar. Masjid bernama Kiai Haji Abdul Qadir Hasan ini lebih dikenal dengan Masjid Bambu karena 90% bangunannya terbuat dari bambu.
Masjid yang berada tak jauh dari objek wisata Kiram ini belakangan cukup ramai dikunjungi warga karena bentuknya yang menyerupai kapal dinilai cukup unik dan menarik perhatian. Masjid yang berdiri di lahan hibah masyarakat seluas 7.900 meter persegi ini dibangun oleh pemerintah Kalimantan Selatan pada pertengahan tahun 2020 dan baru selesai pada akhir Maret 2021 lalu. Bangunan masjid sendiri memiliki luas 610 meter persegi, terdiri dari 2 lantai dan mampu menampung sekitar 400 jemaah. Masjid yang dibangun dengan biaya 11,9 miliar rupiah ini menggunakan bambu jenis apus dan petung yang didatangkan dari Pulau Jawa. Kedua jenis bambu itu bisa bertahan hingga 30 tahun jika dirawat dengan baik. Pengurus Masjid Bambu Haji Asmaniansah mengatakan, masjid ini dibangun berbentuk menyerupai kapal untuk melambangkan kekokohan seperti kokohnya kapal Nabi Nuh. Mengambil sejarah perahunya Nabi Nuh. Mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan. Memang bentuknya seperti perahu ya Pak? Iya, sengaja bentuk perahu. Ada berapa lantai Pak Haji? Dan fungsinya apa aja? Masjid ini terdiri dari 2 lantai. Lantai pertama atau lantai dasar itu untuk tempat wudhu dan toilet. Dan lantai atas itu untuk ruang masjid. Keunikan masjid bambu berbentuk kapal membuat banyak warga ingin mengunjunginya. Bahkan warga dari luar daerah yang kebetulan melintas di wilayah Kabupaten Banjar pun menyempatkan diri untuk mampir melaksanakan ibadah salat sekaligus melihat secara langsung keunikan masjid tersebut. Masjid Bambu sungguh indah, lain dari yang lain. Jadi kami bisa untuk kesini, bertandang ke sini untuk melihat langsung untuk sholat zuhur sekalian di sini. Nah, setelah Ibu datang ke masjid ini, kesan apa yang Ibu dapat? Kesannya sungguh baik sekali karena strukturnya terbuat dari bambu dan berbentuk seperti kapal dari luar. Jadi pas kami masuk sungguh baik sekali strukturnya, terbuat dari bambu dan mudah-mudahan yang bikinnya terinspirasi mungkin dari kapal Nabi. Selain melaksanakan salat, warga yang berkunjung ke masjid bambu berbentuk kapal ini juga tak ingin menyanyiakan bentuk estetik dari masjid ini, sehingga foto bersama maupun swafoto seakan wajib bagi mereka. Masyarakat yang berkunjung ke masjid bambu ini diimbau menerapkan protokol kesehatan. Jangan sampai niat berwisata religi malah berujung tertular penyakit COVID-19. Dari Kabupaten Banjar, Muhammad Lutfi Darlan dan Ahmad Fauzi melaporkan. Mandor pembangunan jembatan di Banjarmasin tewas tertimpa gelagar jembatan. Lapas di Banjarmasin terlalu penuh, sebagian napi dipindahkan ke lapas lain. Lima jenis obat sirop dilarang beredar di Banjarmasin sementara waktu.
Kecelakaan kerja terjadi di lokasi pembangunan Jembatan Kembar Sulawesi II di kawasan Pasar Lama Banjarmasin Tengah Minggu sore. Mandor pada proyek ini tewas tertimpa gelagar atau balok penyangga konstruksi jembatan. Salah satu warga, Ahmad Yani, mengatakan korban hanya satu orang, yakni kepala pekerja bernama Kasim 50 tahun asal Kota Baru. Menurutnya korban tertimpa gelagar jembatan yang jatuh saat sedang disusun untuk konstruksi. Keren. Ada berapa Pak korbannya tadi Pak? Satu aja Pak lah. Jadi keren yang manu keren itu kah yang tergugur? Rasanya mandor. Kenapa jadi beneran digambar? Mandor pala yang gugur lah. Mandornya. Tapi pas jatuh itu langsung banyak orang datang nggak Pak nolong Pak? Oh, datang. Biar evakuasinya lawas lah Pak, mangkat yang kena dia kan lawas. Oh. Bujur gak Pak, kondisi tulang rusuknya aja sampai parutannya keluar darah tuh bujur gak? Bujur aja. Usai kejadian, mayat korban langsung dievakuasi ke rumah sakit. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hafiz Arrahman melaporkan. Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Banjarmasin terlalu penuh. ...71 narapidana napi di lapas ini terpaksa dipindahkan ke sejumlah lapas lainnya. Dari 71 napi tersebut, 57 diantaranya dipindahkan ke lapas kelas 2A Karangintan, Kabupaten Banjar, 1 napi ke lapas kelas 2B Banjarbaru, dan 13 napi ke lapas di Kabupaten Tanjung. Kepala Lapas, Herliadi, mengatakan pemindahan sebagian napi untuk mengurangi terlalu penuhnya lapas. Dari 71 itu kita pindahkan ke Lapas Narkotika Karangintan sebanyak 58 orang, kemudian di Lapas Banjarbaru 1 orang dengan kasus kriminal umum, kemudian ada lagi yang kita pindahkan ke Tanjung itu ada 13 orang, itu yang pidananya sisa 2 tahun. Sebanyak 13 orang. Tujuan dari pemindahan ini apa sih? Ini tujuan dari pemindahan ini memang kan program mengurangi overkapasitas daripada Kementerian Hukum dan HAM. Jadi untuk di seluruh lapas itu tidak boleh melebihi dari 300% overkapasitas. Setelah sebagian napi dipindahkan, kini sisa napi di lapas kelas 2A Banjarmasin berjumlah 2.168 orang. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hudail melaporkan. Titian dermaga Ujung Murung di kawasan Banjarmasin Tengah rusak. Kerusakan titian berbahan kayu ini menyebabkan banyak warga terperosok. Menurut warga, titian ini rusak sejak beberapa tahun lalu, namun hingga kini tak kunjung diperbaiki. Padahal titian tersebut merupakan akses satu-satunya bagi angkutan barang dan transportasi air yang sandar maupun berlayar melalui dermaga Ujung Murung ini. Tolong aja dibantu itu dibaiki jalan tuh, sebab aku ini pernah gugur di situ. Tolong aja pemerintah, tolong dibaiki, jangan atas aja dibaiki, jalan yang di bawah tolong dibaiki juga. Oh, pernah jatuh juga ya? Ya, pernah jatuh. Kayak kalau kondisi Ujung Murung ini, kalau istilahnya di atasnya diperbaiki, namun di bawahnya kada diperbaiki, sia-sia istilahnya, sebab kebanyakan orang gugur, cak ibarat tuh kan istilahnya ulinya sudah keroposan, jabok. Istilahnya kalau memohon, kalau kawan dibaiki juga tuh sekalian. Karena memang sebelumnya sering sering orang berusuk lah, cak bahasa Banjar tuh kan istilahnya. Sudah kekanakan bilang seminggu 2 kali nang gugur. Memang sudah berapa lama sih? Sudah 3 tahunan sudah seperti ini.
Warga mendesak pemerintah Banjarmasin segera memperbaiki titian dermaga ini. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hudail melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Ulun Zaldi Ariandi lawan buan redaksi mengucapkan selamat beraktivitas, sampai jumpa.